Ulang saja masa lalu kita. Masa lalu kita. Saat sore mulai turun dan suasana kantor sudah sepi, Mirsa tengah bersiap untuk pulang. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia melihat dari kejauhan Big Desi sedang berbicara serius dengan seorang pria di pinggir jalan tak jauh dari area parkiran. Rasa penasaran membuat Mirsa memperlambat langkahnya, apalagi ketika ia mengenali sosok pria itu Pak Pramana. Mirsa tidak berniat menguping, tapi begitu mendengar nada bicara keduanya yang penuh emosi, langkahnya spontan terhenti. Dari percakapan itu, ia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Pak Pramana dengan nada lembut tapi tegas mengatakan bahwa dulu ia dan Big Desi pernah hidup bersama sebagai suami istri sebelum akhirnya berpisah karena keadaan. Big Desi terlihat gugup, berusaha menenangkan Pramana agar tidak membahas masa lalu itu di tempat umum. Namun Pramana bersikeras, mengatakan bahwa banyak hal yang belum selesai di antara mereka, terutama soal anak yang dulu sempat hilang dan tak pernah ditemukan. Mirsa yang mendengar dari jauh langsung terkejut luar biasa. Ia menutup mulutnya, matanya membesar tak percaya. Hatinya berdebar cepat, semua ini terasa seperti potongan puzzle baru dari masa lalu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah hubungan masa lalu antara Big Desi dan Pak Pramana itu ada kaitannya dengan kehidupan atau masa lalu keluarganya sendiri. Tanpa sadar, Mirsa meneteskan air mata kecil. Dunia seolah berputar pelan di hadapannya. Di saat ia berpikir semua rahasia sudah mulai terbuka, ternyata masih ada kisah tersembunyi yang bisa mengubah segalanya. Ketika akhirnya kebenaran itu terungkap, Mirsa seolah kehilangan pijakan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Pak Pramana, sosok yang selama ini ia kenal sebagai rekan kerja Radit dan figur yang sering terlihat tegas namun tenang, ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Semua potongan masa lalu tiba-tiba terasa masuk akal. Cara Pak Pramana memperhatikannya diam-diam, bagaimana pria itu sering menatapnya dengan pandangan iba, dan sikapnya yang selalu berusaha melindunginya tanpa alasan yang jelas, kini semua itu memiliki arti. Mirsa tak kuasa menahan air mata. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya, terkejut, marah, haru, sekaligus bingung. Ia bertanya-tanya, mengapa kebenaran ini disembunyikan begitu lama? Mengapa tidak ada satupun yang memberitahunya sejak dulu, termasuk Big Desi yang ternyata juga tahu hubungan masa lalu dengan Pramana. Dalam keheningan yang menyesakkan, Mirsa mencoba mengingat masa kecilnya, bayangan samar wajah seorang pria yang sering menggendongnya mungkin selama ini memanglah wajah Pak Pramana. Tangisnya pecah bukan hanya karena kebenaran yang akhirnya terkuak, tapi juga karena penyesalan telah begitu lama hidup tanpa mengetahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Kini, Mirsa menyadari bahwa hidupnya penuh dengan rahasia besar yang perlahan satu persatu terbuka. Namun yang paling membuatnya sulit menerima adalah kenyataan bahwa ayah kandungnya selama ini begitu dekat, tapi mereka hidup seperti orang asing. Jika kebenaran itu akhirnya terbongkar, rencana kepulangan Mirsa dan ibunya ke Padang seketika berubah. Semua persiapan yang sudah disusun mendadak kehilangan makna. Bagaimana mereka bisa meninggalkan kota itu setelah mengetahui kenyataan sebesar ini bahwa Pak Pramana ternyata adalah ayah kandung Mirsa sendiri? Big Desi yang sebelumnya mantap ingin pergi kini tampak bimbang. Kenangan masa lalu yang selama ini berusaha ia lupakan mulai bermunculan, membuat langkahnya terasa berat. Ia sadar kepergian tanpa kejelasan hanya akan menambah beban batin bagi dirinya dan Mirsa. Di sisi lain, ia juga tahu rahasia ini tak mungkin terus disembunyikan karena Mirsa berhak mengetahui kebenaran sepenuhnya.
Mirsa sendiri masih terdiam dalam kebingungan, hatinya dipenuhi campuran rasa marah, kaget, dan sedih. Selama ini ia menganggap Pak Pramana hanyalah sosok yang keras dan sering menentang keberadaannya, tanpa tahu bahwa pria itu sebenarnya memiliki hubungan darah dengannya. Perasaan yang bertahun-tahun ia tekan kini berbalik menjadi simpul emosi yang sulit diuraikan. Malamnya, suasana rumah dipenuhi keheningan yang menekan. Tak ada percakapan antara Mirsa dan ibunya, hanya udara berat yang menyelimuti ruang tamu. Keduanya sama-sama larut dalam pikiran masing-masing, memutar kembali potongan masa lalu yang kini mulai tersambung satu persatu. Karena kerja yang penuh intrik dan tuduhan, dengan hati yang berat, Mirsa menuliskan surat itu dan menyerahkannya langsung kepada Reza di ruang kerjanya. Namun begitu Reza membaca surat tersebut, ekspresinya langsung berubah. Ia menatap Mirsa lama, seolah tak percaya bahwa wanita yang selama ini ia kagumi dan lindungi benar-benar ingin pergi. Reza menolak keputusan itu dengan tegas. Ia menilai Mirsa bukan orang yang pantas disalahkan, justru korban dari permainan kotor orang lain. Mirsa mencoba menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi sumber masalah bagi Reza dan keluarganya. Semua tekanan dari Sarah, fitnah dari Ranti, serta tatapan sinis rekan kerja membuatnya tak lagi punya semangat. Tapi Reza tak mau mendengarnya. Ia menegaskan bahwa menyerah bukan jalan keluar, apalagi jika itu berarti membiarkan orang lain menang dengan kebohongan mereka. Reza lalu berjanji akan menyelidiki semua hal yang membuat Mirsa ditekan. Ia ingin membersihkan nama Mirsa di depan semua orang, terutama di mata Sarah. Mirsa hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca melihat ketulusan Reza yang begitu dalam.